bahwa banyak orang-orang soleh itu melakukan amal-amal kebaikan. Sampai kemudian banyak diriwayatkan mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi. Satu persatu kebaikan mereka dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Satu persatu Rasulullah SAW tidak melupakan daripada kebaikan-kebaikannya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ngomong di jawab salam kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Telat nih. Iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Nahnu fi rauhin wa rohah wa hudurin wastirahah. Ni'matil Islam a'la ni'matin halat bisahah. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, pewaris baginda Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi, para penerus perjuangan Rasulullah, para pemimpin yang setia kepada Rasulullah, para manusia yang mulia dengan takwanya kepada Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan amalnya, dengan segala pengorbanan dan perjuangannya untuk semata-mata li'la kalimatillah, melanjutkan daripada apa yang sudah dirintis oleh Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wabil khusus bersama kita sahibul bait Al-Ustadz Ramli hafidhahullah wa ra'ah wa matta'na bihi fid darain. Mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, kita semuanya mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa bil khusus para pejuang Mawalidur Rasul daripada Majlis Maulid wa Ta'lim Usyakul Jamal, yang mana pejuang ini dipelopori oleh Al-Ustadz Abdul Hakam, Al-Ustadz Yahya, wa Ustadz Gus Tayyib bin K. Hamid, Ustadz Mawahib, dan segenap daripada simpatisan muhibbin yang mudah-mudahan jam'iyah kita
zumrah kita, perkumpulan kita, komunitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu, dapat nadrah khasah wa riayah tamah daripada Rasulullah dan para salafun salihin, sehingga langkah demi langkah, step by step yang kita tapaki, yang kita langkai, tak ada tujuan lain, mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utamanya wabil khusus keinginan supaya umatnya untuk bisa memeluk agama Islam secara kafah, agar umatnya bisa mengenal Allah dan Rasulnya secara sempurna, agar umat manusia di akhir zaman bisa tetap istiqamah sampai husnul amin amin ya rabbal. Dan juga wabil khusus salam ta'zim al-fakir sampaikan kepada para sesepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, dan juga pemimpin kita sang maestro al-habib Fuad bin Tahir al-Hamid hafidhahullahu wa ra'ah wa mata'na bihi fid darain amin ya rabbal. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita semuanya di sini dapat rahmatnya Allah, amin. Sing duwe utang lunas kabeh utange, sing duwe masalah beres kabeh masalahe, berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu-ibu sing duwe hajat, pengen tuku motor, pengen bangun omah, pengen apa maneh Bu? Wakean ngamengen Bu. Wake pengen nggih. Mudah-mudahan semuanya disampaikan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau bukan dalam majlis yang mulia seperti ini, di tempat yang mana lagi Pak kita ini mau betul-betul bermunajat kepada Allah? Di tempat yang mana lagi kita ini mau ibtihal tawassul kepada Rasulullah? Di tempat yang mana lagi kita ini akan mendapatkan ijabah rahmah wal maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? La jama' la syak tughfar bih jami'id dzunub. Kata sahibul Maulid, sudah disampaikan oleh beliau bahwa sesungguhnya perkumpulan maulid, perkumpulan membaca sejarah singkat Nabi Muhammad itu membawa banyak rahmat, membawa banyak maghfirah, membawa banyak keberkahan daripada Allah. Minimal pulang daripada majlis ini insyaallah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan urusan-urusan kita, masalah-masalah kita semuanya diselesaikan berkat Rasulullah sallallahu alaihi amin amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masuk pada tanggal piro ini? 6 Rabiul Awal. Malam 6. Tapi wis tanggal 6 aja ya. Kalau hitungan komariah ya wis tanggal 6. Tanggal 6 Rabiul Awal. Bertepatan dengan tanggal 22 Oktober alias Hari Santri Nasional. Apa hari santri? Hari Santri Nasional, hari gimana santri mangan lomba kerupuk. Ngono lah tuh. Hari Santri Nasional adalah hari yang dicetuskan oleh pemimpin daripada anak bangsa, ulama yang karismatik, daripada sesepuh yang betul-betul berpengaruh di zamannya, sosok yang memang mempunyai kompeten dalam ilmu dan amalnya, bukan galeng-galeng, yaitu yang dicinta di seluruh Nusantara insyaallah, yang mana organisasinya bercabang di mana-mana. Walhamdulillah malam hari ini kita juga berketempatan di salah satu Madin Nurul Huda daripada naungan, tak keluar dari jalurnya para ahli sunnah wal jamaah,
yang notabene basisnya yaitu daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Umumnya di Indonesia kalau enggak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Itu umum rata-rata. Baru setelahnya banyak bermunculan organisasi-organisasi yang lain. Tapi Hari Santri Nasional ini dicetuskan oleh almarhum wal maghfurlah al-alim al-amil bil ilmi wal mujahid fi sabilillah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tatkala pada tanggal 22 Oktober 1945 itu para penjajah dari Inggris dan Belanda ingin menjajah kembali daripada bumi pertiwi Indonesia setelah diproklamirkannya hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Sehingga mereka berupaya pada tanggal tersebut untuk kembali menyerang Indonesia masuk dari Surabaya. Maka kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, dan Hari Santri Nasional telah ditentukan, telah dipilih dengan Kepres Presiden Bapak Joko Widodo pada tahun 2015 untuk supaya para santri-santri nasional NKRI tercinta tetap menghidupkan daripada ruhul jihad yang telah dirintis oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengusir mereka para penjajah yang ingin menghancurkan negeri kita tercinta. Setelah sebelumnya kita dijajah oleh Cina, Jepang, Portugis, Inggris dan Belanda, kemudian berhasil dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 22 Oktober di tahun yang sama mereka ingin menjajah kembali. Dan hal tersebut disambut oleh para pemerintah, karena ulama yang satu ini betul-betul mempunyai karismatik dan pengaruh yang kuat, sehingga seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk jihad melawan para penjajah untuk menjaga harkat martabat daripada kemerdekaan Indonesia. Semuanya waktu itu memekikkan takbir dan disambut oleh Bung Tomo di Surabaya, yang sampai puncaknya pada tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan karena banyaknya daripada para pahlawan yang gugur di medan perang. Oleh sebab itu tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional ini bukan cuma-cuma, bukan gratisan, bukan juga dengan hanya sekedar duduk bersama kemudian Indonesia ini selamat lagi dari para penjajah, melainkan tetes demi tetes darah, nyawa demi nyawa daripada para ulama dan santri dan rakyat Indonesia telah dikorbankan untuk mensucikan negeri kita tercinta Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Jadi gak gratis Pak, gak gratis Bu. Kita merdeka ini mahal harganya. Larang regane Pak. Aman niki, damai niki, tentrem niki, larang regane. Gak bisa dibeli. Kalau Allah sudah menimpahkan kepada suatu kaum dengan rasa tidak aman, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran bahkan atas dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarganya, anak istri, gak enak yang bergawe Pak, gak enak kerja, gak enak bangun omah,
Kenapa? Karena tidak mendapati rasa aman, tidak mendapati rasa damai, tidak mendapati rasa ketentraman. Bahkan tatkala itu di zaman penjajahan mau melaksanakan agama, daripada kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dan seterusnya, itu mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat berat, bahkan nyawa taruhannya. Oleh sebab itu syukur alhamdulillah dan patut dan wajib untuk kita syukuri bersama-sama atas kenikmatan daripada kemerdekaan. Wabil khususil khusus, mereka para santri yang ngaku sebagai santri ini menjadi uswah, ini menjadi qudwah, dan ini menjadi barometer bagaimana kualitas kita. Sungguh-sungguhkah kita sudah betul-betul menjadi santri, orang-orang yang sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai puncaknya bagaimana mereka, para pendahulu kita, para salaf kita, tidak hanya sekedar memegang kitab, tidak hanya sekedar memegang pulpen, tidak hanya sekedar memegang buku tulis untuk membaca dan menulis dan menghafal. Bahkan gak cukup dengan sholat dan baca Al-Quran saja, tapi bahkan mereka harus siap siaga untuk mengangkat senjata, mengusir para penjajah untuk li'la kalimatillah. Ini daripada santri-santri yang sungguh-sungguh menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau bukan karena santri Indonesia ini, ya sih dijajah Pak. Ini itu karena ulama Indonesia ini tetap tidak akan pernah bisa merdeka, karena waktu itu belum lahir tentara dan polisi. Panglima Sudirman yang Al-Fakir tahu sebagai pembentuk dan pencetus salah satunya daripada Tentara Nasional Indonesia, itu adalah notabene seorang ustadz yang ngajar di madrasah. Padahal ustadz itu seorang ustadz yang ngajar di madrasah, tapi subhanallah dengan gagah berani. Senjata yang paling diandalkan oleh Panglima Sudirman itu bukan bambu runcing, bukan juga senjata api, tapi senjata yang paling diandalkan, diriwayatkan dalam sejarah, adalah tasbihnya. Panglima Sudirman itu ahli dzikir, ahli wirid, seorang ustadz yang ngajar di madrasah. Iku ustadz durung Habibie, durung Ustadz Yahya ini ya, durung ulama itu, saya ngajar alif bakta itu. Oleh sebab itu ini ibrah besar kalau kita mau mengambil pelajaran, wabil khusus dalam keadaan yang seperti sekarang, yang mana Indonesia sekarang dijajah oleh corona wal makiruna wa akhwatuha. Jadi kita semuanya juga harus mengambil pelajaran daripada momentum Hari Santri Nasional. Gak cukup maulidan tok, ya kudu siap nek saat-saatnya tiba untuk kembali dikeluarkan resolusi jihad oleh ulama kita untuk mengangkat senjata dan mengusir para penjajah. Ya kudu siap. Siap nama badan. Siap. Kak Krungu semburi siap nama badan. Siap. Siap apa? Turu badan. Karena musuh ini siap sampean. Anak musuhnya nyambut kawan, gue bojoku, gue anakku, gue anu, beda urusannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, gampang Pak, gak gampang. Sampai hadir majelis lu soro, oh mana kata jihad. Sallallahu Nabi Muhammad. Soro Pak, soro. Makanya as-sabiqunal awwalin minal muhajirin wal ansor itu kemuliaannya nggak bisa ditandingi. Generasi-generasi pertama ra'at qulubal 'ida an ba'u bi'tsatihim kanat ajfalat ghuflan minal ghanami ma zala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil kana lahman ala wadami.
sahabat-sahabat Nabi yang berada di kanan kirinya Nabi, yang berada di belakangnya Nabi, bahkan di depannya Nabi untuk melindungi Nabi, itu orang-orang yang siap untuk mengorbankan jiwa raga harta untuk Nabi Muhammad SAW. Iku gak iso disalep, Pak. Masih sampai iso mumbul, kakean sholat iso mumbul, tak iso nyalip sahabat. Sahabat itu kandol iku, mereka mendahulukan cintanya yang besar kepada Rasulullah SAW. Bukan kaleng-kaleng. Kita orang ki iso peneng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wis iso ngaku-ngaku ngene tok iki wis ya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi. Lu tekan iku mikir, Pak. Ngene apa nggih? Iki zaman akhir iki, zaman sahabat iki. Oleh sebab itu pupuk terus, tumbuhkan terus rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak teman-teman sama Nabi Muhammad, Pak, petinggun akhir zaman. Nasibnya ya opo, imannya ya opo, teman-teman tak diterima tak, ambil Allah, ambil Rasulullah. Karena banyak mas'uliyah. Ojo dikira umat Islam itu cuma ditakip bab sholat. Tanggung jawabnya banyak. Bagaimana antara hukukullah wa hukukul adami itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana tatkala dia mendapati kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Bagaimana tatkala dia melihat daripada tetangga, famili, kerabat, orang tua dan sanak kerabatnya. Itu nanti mas'ul indallah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pernah Al-Fakir bawakan ayatnya. Waktu itu istri Ustaz Yahya. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala dibacakan ayat tersebut, Rasulullah SAW nangis sampai terisak-isak nangisnya Rasulullah SAW. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah pun tadi saksi tak iki wedi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti masuk surga, tapi takut untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan daripada amaliyah umatnya. Kula mbek sampean iki surga apa enggak ya gak paham. Tapi gak tahu nangis. Nggih napa nggih? Nek akeh utange nangis, kula yakin pemane ibu-ibu nggih. Akeh masalahe nangis. Tapi bab masalah surga apa neraka gak tahu nangis. Kasihan kita ini, perlu dikasihani kita ini. Dikasihani untuk dapat rahmat, taufik, inayah, hidayah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Oleh sebab itu sing temenan dari wong Islam. Ojo setengah-setengah. Ojo nanggung-nanggung. Nang Nabi Muhammad ojo hitungan wis. Biar semuanya itu nanti kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Izra' jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi falan yadhi'a jamilun aynama wudi'a. Innal jamila wa in tala az-zamanu bihi falaysa yahsuluhu illa alladhi zar'a. Tanam terus kebaikan, tebarkan terus kebaikan walaupun bukan pada tempatnya. Karena kebaikan itu enggak bakal pernah hilang. Walaupun sudah lama kamu menanamnya, tidak akan pernah ada yang bisa memanennya kecuali mereka yang menanamnya. Terus lakukan kebaikan lillah wa fillah, hanya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad itu perhatian betul kepada umatnya. Di dalam kitabnya Imam Yusuf An-Nabhani Sa'adatul Darain fi Sirati ala Sayyidil Kaunain banyak disebutkan riwayat cerita bahwa banyak orang-orang soleh itu melakukan amal-amal kebaikan yang terlebih utamanya diawali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Amal-amal kebaikan plus diawali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Sampai kemudian banyak diriwayatkan mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi. Satu persatu kebaikan mereka dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Satu persatu Rasulullah SAW tidak melupakan daripada kebaikan-kebaikannya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai malaikat-malaikatnya yang senantiasa selalu mencatat amal-amal kita. Setiap waktu, setiap saat, setiap detiknya tidak akan pernah luput daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wa syukrulillah, kita walaupun hidup di akhir zaman tetap tadi umat Nabi Muhammad. Ojo cilik hati, jangan pesimis, jangan putus asa.
Kalau kita mau betul-betul ingin mendapatkan kesempatan, kenikmatan, kemuliaan yang mulia, yang istimewa seperti hanya para sahabat Nabi, bisa. Bisa, Pak. Gak usah kecil hati, asal sungguh-sungguh istiqomah. Karena dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW yang sering Al-Fakir sampaikan, fa inna wara'akum ayyam as-sabr fihinna mithlal ghabit alal jamr lil amil fihi mithlu ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalih. Qalu 50 rajulan minhum ya Rasulullah. Qala 50 rajulan minkum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup di akhir zaman, kata Nabi, harus ekstra sabar. Itu cuma sabar, Pak. Kalau kata Imam Haddad, wala budda lil insani tula hayatihi wa madama fiha min mulazamati sabri. Selama hidup manusia itu mereka wajib untuk senantiasa selalu sabar. Karena dunia ini tempatnya ujian, gak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah, apalagi Rasulullah. Rasulullah SAW itu saking rahmatnya, Pak, saking welas kasih, saking api, saking cintai kepada seluruh makhluknya Allah. Bahkan pernah diriwayatkan dalam satu peperangan, wa fi riwayah perang Uhud sekalipun, Nabi Muhammad SAW pernah satu kali dijebak, Pak, dikasih lubang yang besar. Itu Rasulullah SAW berjalan dan nggak tahu kemudian masuk ke dalam lubang tersebut, dan banyak daripada kayu-kayu yang tajam, yang kemudian diantaranya itu riwayah dimasukkan tombak itu sampai masuk dalam gigi geramnya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah SAW berupaya mencabutnya tapi nggak bisa. Akhirnya para sahabat kebingungan, dikira Rasulullah SAW waktu itu langsung meninggal karena Rasulullah SAW wajahnya sudah berlumuran darah. Itu sahabat kebingungan, meninggalkah Nabi kita, meninggalkan Nabi kita. Itu akhirnya para sahabat satu dengan yang lain berusaha selembut mungkin untuk supaya bisa mencabut daripada tombak, wa fi riwayah juga panah yang masuk ke dalam gigi gerahamnya Rasul. Maka kemudian setelah selesai dicabut, dengan susah payah dan darah terus mengalir deras daripada pipinya Rasulullah SAW, itu para sahabat yang saat itu telah terpukul mundur oleh pasukan-pasukan musuh daripada kafir-kafir Quraisy, itu berharap dan meminta kepada Nabi di saat itu untuk mengangkat tangannya berdoa kepada Allah membinasakan mereka orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Nabi Muhammad di saat-saat seperti itu ngomong, Allahumma hdiqum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah karena mereka kaum yang tidak mengenal-Mu ya Allah. Kaum yang tidak mengenal-Mu ya Allah. Ikuti saat-saat seperti itu, Pak. Kula mbek sampean, Pak, ya Allah, entekno kabeh sak anak turune. Temenan iki, Pak. Tembus iki, Pak. Iku ukurane sabare kula mbek sampean, Pak. Ini Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wis dak nutuk, Pak. Kok bisa Nabi sih donga kaya ngono iku, kok bisa? Bagaimana rahmatnya Rasulullah? Bagaimana sayangnya Rasulullah? Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya? Betul-betul dilaksanakan, direalisasikan. Wallahi lan arda wahid min ummati finnar, itu realistis, Pak. Betul-betul nyata. Bukan cuman harapan yang semu, ya Allah aku gak ridho satu dari umatku masuk neraka, tapi betul-betul dilakukan oleh Nabi walaupun sudah hancur daripada raganya, dalam keadaan kalah dari fisiknya, dalam keadaan lemah daripada kesehatannya karena sudah tertusuk oleh panah atau tombak yang mengenai pipinya. Tapi Nabi Muhammad sempetin ndongakno api untuk berharap daripada generasi-generasi selanjutnya, daripada umat tersebut keluar daripada mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kasih sayangnya Rasulullah, itu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kati diukur dengan di sabar iku sampai sampai nang Kanjeng Nabi Muhammad, itu ukurane. Diuji apa kita orang ini, Pak? Hah? Tahu telung dino enggak mangan? Tahu telung dino enggak mangan? Siapa tahu telung dino enggak mangan? Angkat tangan. Sedino enggak mangan, bojone wis entek ngrijik.
Gak masak kon iki bongol pancen. Alhamdulillah men. Dzalik. Terus ngamuk-ngamuk gak karuan apa meneh kula. Ndak omes sampe wong ndak omes ngene. Nabi Muhammad SAW sabar yang luar biasa. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah ngomong fa inna min waraikum ayyamus sur. Umatku yang hidup di akhir zaman harus ekstra sabar karena ujiannya lebih besar. Apa ujiannya lebih besar? Karena Rasulullah nggak ada dan karena mereka jauh dari Rasulullah. Rasulullah nggak ada Pak secara fisik, tapi bisa dihadirkan, bisa diadakan. Hayyun fi qulubina, hidup di hati-hati kita dengan cara apa? Ya sholawatan, ya maulidan, ngundang Nabi Muhammad, mahalul giyab tangi, tangan tetkape. Kenapa? Karena kita yakin Rasulullah hadir. Wa makana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa fi riwayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahyani. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan ajaranku, menghidupkan sunnahku, berarti dia telah betul-betul menghidupkan aku. Seakan-akan membangkitkan aku dari kuburku. Karena betul-betul masih menjaga kuat daripada ajaranku. Itu harapan kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kita ini gak ono ujian nih saat temene, enak tok wis. Warep terus ge. Nggih napa nggih? Waris kumayan fa walau muharrama rizkine wis alhamdulillah cukup-cukup. Ya walaupun kadang merempet-merempet nang haram. Kadang bang mekar, bang titil, bang bangtut, mlebu kabeh nang weteng nggih napa nggih? Ya tutup salah pangeran, Pak. Salah kula ambek sampean rezekine wis ditulis sampai Allah, cuman cara njikike iku halal apa haram iku salah manusa. Nek kelem sabar, njike ambek cara sing halal, gak bakal luput, gak bakal meleset, gak bakal pindah karena sudah maktum wa mahtum, wis disimpen, wis tertulis, wis pasti. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Sayyidina Jibril alaihissalam itu pernah berbisik kepada Rasulullah, nafatha ruhil qudus fi rawi lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizkinya dan ajalnya. Itu pasti. Cuman kita orangnya wedi gak mangan terus sih. Wedi entek berasnya. Padahal mulai cilik sampai gede kok ngene mangan bendino. Nggih napa nggih? Nek gak mangan mati mulai pian, Pak. Kita ini dituntut oleh Allah, ma'uridu minhum rizqin wa ma'uridu ayat imun. Kita nggak dituntut oleh Allah untuk rizki, kita dituntut untuk ibadah. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha memberi rizki, itu urusannya pangeran, Pak. Kita orang nyambut gawe iki ubudiyatan, waftigaran, wasaddan lil fitan. Duduk golek rizki terus wah aku beb sing nemukno beb, tutup pangeran sing ngeki. Waduh. Kalau jengking pangeran, Pak. Melaku lho ndak iso apa-apa gitu loh. Coba kon nek pas truk kaki naudzubillah. Masih ketemu lengkap. Masih duitmu akeh. Gerakna awakmu nek iso. Gak iso. Kenapa? Allah enggak mengendaki untuk bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah, tidak ada satupun yang melangkah di atas muka bumi melainkan sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Gak kurang-kurangnya sudah. Sengkurang itu ibadai. Ibadai sengkurang. Ayat sengake ibadah, sholawat sengake. Pemanya hari santri. Hari santri nasional itu motivasinya ibadah, Pak. Semuanya dilakukan ibadah. Kerja yo niati ibadah. Nek kerja niati ibadah insyaallah gak bakal nabrak sing haram. Tapi nek motivasi ini numpuk dunyo, kayak Fir'aun, kayak Qarun, waduh, segala macam cara halal wis, halal wape wis, malbu wape, apa wis kepepet wis, pedo tipis Pak, kepepet tapi kepengen Pak, gini apa nggih? Itu kepepet kepengen nih, kepepet itu nek sampean ndak mangan mati, gue jadinya kepepet, ndak apa-apa. Karena sudah darurat.
Tapi nek kepengen ya beda mana urusannya Pak. Dawa. Haramuha iqabu, diadab, diiqab oleh Allah gak ada barokah. Hati-hati. Ya, akhir zaman ini banyak mereka yang betul-betul meremehkan urusan bab halal haram. Urusannya utamanya bab rizki. Akhirnya kayak iso istiqomah. Oh ya sekrone iki annaru aula bi. Neraka luwe seneng nang dheweke. Dan dia lebih senang untuk jalannya ke neraka. Kenapa? Karena ada lahmun nabata fi maksiatillah. Ada daging yang tumbuh dalam maksiat kepada Allah. Apa? Mangan sing haram. Karena mangan haram, Mbak, akhirnya jiwa raganya ini semangatnya melakoni sing haram. Tapi nek mangane halal, insya Allah jiwa raganya ini akan semangat untuk melakukan taat man akalal halal atau at jawarihu sya'am aba wa man akalal haram asad jawarihu sya'am aba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang makan halal, taat jiwa raganya, mau enggak mau. Makan haram, maksiat terus jiwa raganya, mau enggak mau. Sunnatullah, hukum alam sudah ditentukan oleh Allah. Hati-hati. Hari Santri Nasional harus dijadikan motivasinya untuk setiap individu umat Islam yang berkiblat, yang ngaku-ngaku cinta sama ulama, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan 1 kali 24 jam aktivitasnya, kegiatannya untuk ibadah utamane nek bengi tangi tahajud. Pak. Kata guru saya yaitu Habib Al-Imam Abdullah bin Umar Syatri, siapa yang ngaku santri tapi gak tahajud nek bengi itu santri. Masih yo kontainer hafal kitab. Duduk mana sak kitab hafal, sak kontainer, rong kontainer hafal kitab, gak tahajud duduk santri. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu gak tambah takut kepada Allah, tambah ilmu gak tambah dekat kepada Allah, ilmunya itu cuma menambah dia semakin jauh kepada Allah. Hati-hati, mahjub bi ilmi, tambah jauh dari Allah gara-gara ilmu nih gak paham. Dia menuntut ilmu itu bukan untuk tujuannya, menuntut ilmu itu untuk alat, wasilah, perantara agar mendekatkan dirinya kepada Allah. Umpamanya sampean tak takoki sampean gelem enggak tak kei duit kate kerja atau kerja tok gak usah kei duit. Milih ndi? Pak. Kurang kompak. Kak kenceng blas metu-metu iki. Kalian duit tau? Duit. Bila perlu kate kerja web turut entuk duit. Ya bodoh nek wong doleh ilmu tapi gak diamalno, gak cedhak ambek pangeran, gak tahajud, gak qiyamul lail, gak mendekat kepada Allah. Berarti entuk kesultan doleh ilmu tok tapi gak entuk duwike. Kerja tok dak entuk duwike. Belajar ilmu itu untuk supaya kita dekat kepada Allah. Jadikan motivasi, semangat, spirit untuk kita semuanya semakin dekat kepada Allah. Fa inna wara'akum ayyamas sabr. As-sabir fa inna mithlal ghabit 'alal jamr, yang sabar kayak megang bara api kata Rasulullah, panas. Gak kuat, Pak. Sapa wonge kuat isok nyekel bara api? Ana sing sakti. Sadakam percaya. Tapi gak ilmu sik tadi biasanya. Ya. 5 menit. Sallallahu Nabi Muhammad. Al-ghabit fi inna mithlal ghabit 'alal jamr, panas gak kuat, Pak. Diibaratkan oleh Nabi Muhammad yang megang agama ini di akhir zaman seperti megang bara api. Lil amil fi mithlu ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalih, tapi yang tetap istiqomah akan mendapatkan 50 pahala. Sahabat tanya, 50 pahala di antara mereka ya Rasulullah? La, 50 rajulan minkum, 50 pahala di antara mereka, di antara kalian wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita semuanya yang istiqomah di akhir zaman, meloi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi memperjuangkan agamanya Rasulullah, insya Allah setiap amal-amal soleh kita akan mendapatkan ganjaran pahala berlipat-lipat ganda, bahkan seperti 50 pahala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Males-males
kesempatan emas bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tapi bagi mereka yang tetap maksiat, tetap bejat, tetap melakukan kemungkaran, tetap melakukan kezaliman, yo double bisa Mbak, tusone Mbak, double, wake, gak bakal entek, gak bakal mari. Terlebih kalau sampai mereka menjadi provokator, pencetus keburukan, kebejatan. Krono wake no akhir zaman ini sing nyeleneh iki wake Pak. Para dajajil, para pendusta sing jarine ngaku-ngaku sebagai pewaris Nabi, ngaku-ngaku sebagai ulama, ngaku-ngaku sebagai dai, ngaku-ngaku sebagai ustadz ya biwahadum bi'aradhi minad dunya qalil, tapi memperdagangkan agamanya, membuat komoditas untuk memperjualbelikan daripada ilmunya agar supaya mendapatkan keuntungan daripada pundi-pundi dunia. Itu justru nanti akan menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ojo sampai anak iku lambe sampean, kerabat, famili, tetangga termasuk golongan-golongan orang-orang yang mengaku-ngaku cinta sama Nabi, tapi faktanya amal ibadahnya sehari-harinya tidak sungguh-sungguh cinta kepada Nabi. Coba momen daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, momen daripada Hari Santri Nasional, kita manfaatkan betul-betul untuk evaluasi, untuk membenahi diri, untuk introspeksi agar supaya kita yang hidup di akhir zaman tetap bisa istiqomah meloi wong-wong soleh yang istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siap istiqomah? Siap napa mboten istiqomah? Insya kudu duwe niat, minimal duwe niat. Asal temenan niate insyaallah bakal disampaikno ambek Gusti Allah Subhanahu. Tapi nek wis niate ndak ono Pak, ya wis waladhalin amin turu kabeh. Maksiat kabeh. Anu web dangdut orkes web rame web seneng web iso nyawer web. Teko dangdut, ono maulid, ono dangdut, ono sing mendis, iku wis beb. Ya repot kan. Istiqomah jenenge. But serabut iku. Nauzubillah min Al-Fakir baca hadis malam hari ini daripada kitab Syifa'us Saqim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah abada ad-dayyuth warrajuliyatu minan nisa wa mutminul khamr." Qalu ya Rasulullah qad arafna mutminul khamr famanid dayyuth? Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi warrajuliyatu minan nisa allati tatashabbahu birrijal, rawahu Tabrani. Hati-hati Pak, generasi muda dieling nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3 golongan, la yadkhulunal jannah abada, enggak bakal masuk surga. Tapi riwayat yang lain disebutkan tidak bakal pernah bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu sudah bisa tercium sejauh daripada perjalanan kaki ditempuh selama 500 tahun atau kurang lebih. Sudah bisa tercium perjalanan menuju surga dengan jalan kaki sejauh menempuh waktu 500 tahun kurang lebih. Tapi ada golongan orang termasuk 3 ini gak bakal pernah bisa masuk surga, dan disebutkan di riwayat yang lain bahkan tidak pernah bisa untuk mencium bau surga. Na'udzubillah min. Sapa wangi ad-dayyuth warajuliyatu minan nisa. Ad-dayyuth yang pertama dayyuth. Sapa dayyuth kok dijelaskan? Warajuliyatu minan nisa, kemudian laki-laki dari perempuan. Ini arti letterlek tekstual. Wa mudminul khamr, mereka yang kecanduan minuman keras atau yang suka mabuk-mabukan. Qalu ya Rasulullah qad arafna mudminul khamr. Ya Rasulullah, kita tahu mereka yang suka mabuk, kita tahu mereka yang suka teler, kita tahu mereka yang suka minum topi miring,
Kita tahu semuanya, yang suka narkoba, yang suka ganja, yang suka segala macam segala karuan, opo model merek tidak hafal aku ya. Famanid dayyus, tapi siapa dayyus itu? Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Dayyus itu mereka yang enggak peduli atas siapa yang masuk kepada keluarganya. Faham? Faham apa mboten? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kak kompak paham apa mboten? Oh, pikir paham, ini paham boleh. Yang enggak peduli atas laki-laki yang masuk kepada keluarganya yang perempuan. Ono anake diapeli, waduh senengnya aku rek. Payu anakku. Payu we anak gue diapeli nek pacare. Konceng nginep maneh we seneng anakku. Iki gak mlebu surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahasa kasare Pak, germo. Hati-hati. Malam yaghil fa wa khinzir. Sapane wong gak punya rasa cemburu, ya kaya babi dari Nabi Muhammad SAW. Durung kawin, ndak durung nikah, nek kawin bahaya lah. Krono akeh sing kawin gak nikah. Durung nikah, cedak-cedak milawan jenis. Coba ya Pak, bahaya. Yang paling bahaya sapa wong tuane ada youth. Dikatakan oleh Nabi Muhammad bapake, wong tuane gak bakal mlebu surga pamane anake. Wong tuane sing oleh anake pacaran gak bakal mlebu surga. Mas yo sampean salat tapi jebol ndase. Iki hadits Kanjeng Nabi Muhammad, hati-hati. Misalnya sampean berai, make up sak meter sing wedok. Ya Bu, sallallahu Nabi Muhammad. Sing lanang wis sulian, terus gawe minyak wangi, terus kawinna wis. Cek dawa-dawa. Kok metenge anake wong bingung sampean. Engko pas apel ambek anake wong, waduh belaen. Saken wong tuane tadi grup dayut, gak bakal masuk surga iki sing dawuh Nabi Muhammad, tutuk karangane kula iki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati iki umum Pak di akhir zaman Pak. Oh si percil-percil SD, SMP, SMA sayang-sayangan, umi, abah. Bongol-bongolan. Ukti akhi, wampleng aja. Kawino wis kawino. Yo, wis gak kuat. Jaluk kawin wis. Wong tuamu gak gelem ngawinno, ya mlayu wae. Mosok anak kebelet gak kawinno rek. Teko temen Pak. Hati-hati. Kadang orang tua itu gak paham prioritas. Ini fakta di akhir zaman. Wan banu anakku berkarir sih. Banu anakku lulus sih, banu anakku. Padahal anaknya wis ngepet jerawat wis koyok tanduran itu. Hormone metu kabeh. Kawin no. Sampean besok sing tanggung jawab nak pengira. Habar itu tuh. Delok anak sisiran ini dulu ya terlebih utamanya. Delok anak sisiran. Iku menini langsung kawin no. Peti. Dan untuk menjaga agar supaya istiqomah anake, gak mikir aneh-aneh, gak mikir sing haram wis. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu bahkan diriwayatkan banyak daripada riwayat hadisnya Rasulullah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ibadah paling banyak itu nikah, Pak. Wis seru kabeh sampean. Tapi zina, hati-hati. Hati-hati zina itu. Bedone mek akad ijab kabule. Nek zina tambah entek dunyane. Tambah bangkrut, tambah ruwet. Man zana zunia walau fi wasati dari kama qala Rasulullah. Siapa yang berzina akan dizinai walaupun di tengah rumahnya. Nauzubillah. Jadi nek wis anak-anak kula wis sampai spray segala macam wis toiletno wis yang cepet. Kenapa? Karena wong tuane sing paling soro tanggung jawab.
Jadi para habaib itu istilah anak Ibrahim kawin, termasuk Sayyidina Idris Akbar. Beliau para aulia wassalihin itu anaknya mari mimpi basah, mari ihtilam ngono. Terus cerita menini nang apa ini? Kak suwi kak sampai seminggu Pak dikawin no. Dikawin no. Mumpung durung pikiran aneh-aneh. Mumpung durung ono pikiran kok setan mlebu untuk zina segala macam, ditutup. Dan termasuk juga yang Al-Fakir tahu, yaitu daripada habaib-habaib yang masih juga di Pasuruan, ulama-ulama besar beliaunya itu, habaib ulama besar, beliau itu mempunyai cara seperti itu. Jadi anaknya umur 17, 18, lanang iki Pak, dikawin no, disiri nasi, disiri, kalau siap rami-rami baru kok gaya acara dengan usia yang lebih matang, gaya acara. Karena ya repot, ya, kok dinikah tempat cilik, diwara kesusu nikah dini, fitnah segala macam omongane wong. Tapi supaya selamat kabeh, anake selamat, wong tuane selamat, ilmune selamat, istiqomahnya selamat, ya dinikah. Jadi ditolekno, disilisik. Jadi nek kate istilah pacaran halal, ya hubungan nabi bojomu dhewe. Tapi kok nek kate rame-rame kok ngenteni ana waktune. Dikaitno acara, diundangno wong, walimahan. Itu selamat. Apa repote? Saya kira repot ta, digawe ruwet ta, ate nikah itu. Apa kok anu durung duit padahal kate duit bisa. Sing repot tuh gengsi ini. Mana kowe? Waduh, waduh. Colone sing ruwet ya. Nanti nek pengen enak, kate ruwet apa maneh ndelok anak sampeyan wis gak sabar, wis pacaran, gondol anak wong kono koene segala macam digowo kabeh. Sedang cepet-cepet dinikah. Ana bojone sampean pratekno ojo sampe hubungan ambek nang wong lanang. Iku kok termasuk dayus. Nek ana bojo lanange njarno bojone wedok hubungan ambek wong lanang sing tutup mlebu metu omahe kaate izin kaate pamit ta oleh. Untuk mahram. Kok wis terjadi hal yang tidak diinginkan, bahaya. Kali fitnah, ngamuk-ngamuk kate caruk, ya salahmu. Mulai awal kali penggak. Wis kejadian wis telat, ngamuk-ngamuk. Ya aja nyalahno sapa-sapa illa ya lumanailan nafsa. Ya kecuali awake dhewe. Jadi sebelumnya dicegah. Kandhani, iki syarat Kanjeng Nabi. HP ini ditelok semua itu ibu ojo sampai hubungan ambil wong lanang liya kecuali dengan izin suaminya. Ibu ngono Pak, menjaga harkat martabat muruah daripada keluarga. Pak iki pas main Facebook upload foto iki dilek wong lanang kono kene ditelok. Malam yang ilfa wa khinzir kata Rasul. Gak punya rasa cemburu berarti sama dengan babi. Naudzubillah min dzalik. Dosa Pak. Nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Coba nek ate dibahas. Ala kulli hal poine ayo dijogo anak keturunan kula. Ambek bojone, ambek ibuke. Sapa ae wis sing wadon-wadon terutama iki sing bapak-bapak lanang-lanang iki sing duwe keluarga. Wedok ibuke, dulure, bibike sapa-sapa dikandani. Aja sampai engkau ana wong lanang liya mlebu metu tutup mahram hubungan segala macam sampai terjadi perzinahan. Itu yang kena bukan cuma dia dari murkanya Allah, tapi orang laki yang tidak tanggung jawab, yang tidak peduli atas orang laki yang masuk kepada keluarga perempuannya. Faliyadzubillah min. Kemudian warajula minan nisa allati tatashabbahu birrijal, yang gak bakal masuk neraka juga yaitu laki-laki dari perempuan, alias yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, bencong-bencongan. Kan wakil bencong-bencongan nggih. Wonten apa mboten bencong-bencongan? Wakil. Nek khunta temenan, bencong temenan ndak apa-apa. Bencong temenan ya apa maksudnya? Ya duwe kelamin loro, Pak. Memang dia lahir beda. Nasallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Lahir memang nggak sama seperti yang lainnya, mempunyai dua kelamin. Ya itu ancam hukumnya khunsa.
Hukumnya bencong. Engko didelok lebih condong ke laki-lakinya apa lebih condong ke perempuannya. Beda maneh ruwet maneh urusane bab fikih ini. Tapi nek saiki ndak. Lanang pengen dadi wedok, wedok pengen dadi lanang. Mboten apa mboten? Oke. Waduh. Engko sendiri artis Korea K-pop. Joget. Dul humut iki. Joget kowe sok keren, sok cool, sok cowok banget. Wencongan. Jijikno. Pengen keren kuwi koyo sahabat Nabi ngono lho, nyekel pedang ngene lho. Joget tadi kok wedok. Gila nih. Hati-hati ya. Iwake kemana nek tiktokers. Ya. Joget terus kalangan gak wedok. Oh, boleh. Nyekel tasbih kok. Nyekel Quran, nyekel kitab. Ka iso hadir majelis, ka iso ziarah, ka iso nyambut gawe yo. Aku ndak sing dilakoni kok ndak ono sing apik maneh. Kok ndak ono kiblate maneh sing didelok rek. Sing ndak karu-karuan iku dipeloki. Ndelok manfaat-manfaat ayo, Pak. Ane kula bisa main delok HP ini. Delok YouTube, delok Instagram, delok sosmed yang meloki sopo. Sing gak manfaat-manfaat unfollow, unsubscribe. Kabeh di close kabeh. Blokir kabeh sing gak manfaat-manfaat. Ojo engko melo iki delok iki entek waktu. Entek waktune. Pemane hari santri. Delok anak kula bisa sampean. Gede titik. Mari lulus tekan Madin lebih pondok wis. Lu nyaman, Pak, lu nyaman. Ya gak pacaran koyo mamiku. Ya gak sampai bencong-bencongan, naudzubillah men. Pinter alim. Koyo pacaran. Tapi bencong, naudzubillah men. Wajib bahaya. Tidak gak bakal masuk surga. Gak bakal masuk surga. Ini hadisnya Rasulullah SAW banyak sekali yang mengkhawatirkan keadaan zaman ini. Kalau kita mau periksa satu persatu, bahas satu persatu gak mari, Pak. Sudah banyak dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa keadaan di umat akhir zaman akan semakin mengkhawatirkan terlebih menjelang hari kiamat. Wa ma tad'u fitnatan illa wa yatasna'u lid-dajjal atau kama qala sallallahu. Tidak ada satupun fitnah, tidak ada satupun kemaksiatan, tidak ada satupun kemungkaran, melainkan semuanya itu diletakkan, dikasihkan, ditujukan, dimisikan, divisikan untuk kemunculan Dajjal. Begitupun sebaliknya. Untuk Imam Mahdi Al-Muntadhar, bagi mereka-mereka yang istiqomah, maka akan terkumpul bersama orang-orang yang istiqomah, gagah perkasa, kuat sholati, kuat ngajine, kuat zikire, kuat sholawati, kuat qiyamul laili, kuat pisang jihate. Ojo ngelemper ngalor ngidul maksiat tok. Dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdul Adar, man marra umruh fid dzunub la tahma'al miladimat. Siapa orang menghabiskan sepanjang hidupnya hanya untuk maksiat, oh alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau waktu lahir langsung mati ae wis. Kate urip ae wong koyo ngene iku, apa uripe kok bakal mlebu neraka. Fal iyadu billah min. Allah apa urip dadi ahli neraka mending gak usah Ya laitani kuntu turaba. Ahli neraka itu akan mengatakan, oh andainya kan dulu waktu di dunia aku gak jadi apa-apa, jadi tanah. Dadi wong sing ahli maksiat gak tobat-tobat terus maksiat terus, mending gak usah urip waktu lahir langsung mah. Tapi terpaksa sampean wis diurip sampai pangeran, ayo tobat, wabil khusus momen-momen yang indah daripada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo kita jadikan untuk supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, umat Nabi Muhammad yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, yang menghidupkan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya, sehingga insya Allah di dunia kita menjadi orang-orang yang mendapatkan inayah, hidayah, taufik, tamah berkat Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat kelak menjadi orang yang selamat berkat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi